Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, saya sering dikomentari, apa sih agama Ibrahim? Siapa yang Ibrahim sembah? Siapa Tuhannya? Untuk itu, saya merasa terpanggil dan merasa wajib menyampaikan. Allah SWT mewahyukan, wa Ibrahima liqaumihi budullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingatlah ketika Allah SWT mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai kaumku, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT, jauhi larangannya, taatlah kepadanya. Ini adalah jalan yang lurus, ini jalan yang benar yang akan membawa kita semua menuju rahmat, ridho, dan pahala yang mulia di sisi Allah SWT. Di dalam ayat ini kita sudah bisa menjawab siapa Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Apa agama Ibrahim alaihissalam? yakni Islam. Mentauhidkan Allah SWT. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus hanya untuk kaumnya. Yang tokoh pada zaman Ibrahim alaihissalam tiada lain kecuali ayahnya sendiri. Ayahnya seorang ahli patung, memahat patung, bikin patung, jual patung untuk disembah. Ini yang ditentang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan main itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyembah Allah? Apakah orang tua kita menuhankan Allah? Kalau tidak, mari kita robah tauhid kita hanya kepada Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel, yang Allah juga mewahyukan, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sungguh akulah Allah, Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nabi Musa menyeru untuk kaumnya agar mentauhidkan Allah, Tuhannya Allah, dan agamanya Islam. Bagaimana dengan Isa putra Maryam? Allah SWT mewahyukan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Isa putra Maryam dalam surat Az-Zukhruf ayat 60. Ketahuilah bahwa Isa putra Maryam, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabi. Sesungguhnya katakanlah hai Isa putra Maryam, kata Allah, aku ini adalah hamba Allah, diberi Injil dan diangkat menjadi seorang nabi. Injil yang diberikan kepada Isa putra Maryam adalah untuk melengkapi, untuk membenarkan ajaran Musa alaihissalam, yakni
Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran dari Allah SWT sebagai pengajaran bagi insan-insan atau manusia yang bertakwa. Bertakwa artinya menyembah Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Tuhannya Allah dan nabinya Isa putra Maryam untuk Bani Israel sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Nah, barang siapa mengingkari itu, mengingkari apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Injil, maka mereka tergolong orang-orang fasik, kufur alias kafir. Wal yahkum ahlul injili fihi wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fi faulaika humul fasiqun. Barang siapa mengingkari kehendak Allah yang ada di dalam Injil, maka sesungguhnya mereka fasik. Wa ammal ladzina fasaku pama'wahun nar. Barang siapa fasik mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka ditempatkan di dalam neraka. Nauzubillah. Untuk itu Allah SWT mengutus nabi dan utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, yakni nabi terakhir untuk kita semua umat di akhir zaman. Kul ya ayuhan nasu inni rusulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk semua manusia. Fa'aminu billahi wa rusulihin nabil ummi. Untuk itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang ummi. Allazi yu'minu billahi wa kalimati. Yang mana Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Taatilah, ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW agar kalian mendapatkan petunjuk kebenaran yang akan membimbing kalian ke jalan yang lurus dan benar, yang akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan, dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga di akhirat. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita berusaha cerdas menganalisa, cerdas membaca apa buku yang kita imani, apa kitab suci yang kita imani, kita gali, kita pelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk. Amin Allahumma amin.